Dan dari sinilah semua penipuan dari Cut Zahrafona ini terbongkar. Tentu kalian bisa membayangkan apa jadinya jika seseorang ini pada waktu Presiden Soeharto memimpin berani berbohong kepadanya, ngeprank. Terima kasih telah mengklik video ini. Kalian mau tahu bagaimana kisah janin yang bisa mengaji? Yuk kita simak pembahasan video kali ini. Di Indonesia, tepatnya pada akhir tahun 1970, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menggegerkan, yaitu muncul seorang wanita yang mengklaim dirinya mengandung sebuah janin yang bisa mengaji. Lantas, ia dengan suaminya berkeliling seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, dan banyak sekali orang yang telah ia tipu, termasuk pejabat-pejabat tinggi negara di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita simak kronologinya. Pelaku tokoh utama dari kisah ini bernama Cut Zahrafona. Ia merupakan seseorang yang lahir di daerah Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Ia sendiri merupakan seseorang yang lahir dari keluarga orang-orang yang sangat kaya di Aceh waktu itu. Akan tetapi, ia merupakan seorang yang tidak lulus sekolah dasar. Si Cut Zahrafona ini menikah dengan seseorang laki-laki yang bernama Tengku Sarifuddin pada tahun 1968. Pada Februari 1969, Cut Zahrafona ini dikabarkan telah mengandung seorang bayi. Disinilah kontroversi itu terjadi. Menurut mereka berdua, bayi yang ada dalam kandungan si Cut Zahrafona ini bukan merupakan bayi yang biasa, akan tetapi merupakan bayi yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Menurut mereka, bayi yang ada di dalam perutnya ini bisa berbicara, bisa mengaji, dan memiliki permintaan-permintaan aneh walaupun masih ada di dalam kandungan. Mendengar hal tersebut, masyarakat di daerah sekitar itu berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk memastikan berita tersebut. Hingga pada akhirnya berita keajaiban janin Cut Zahrafona ini dimuat dalam media massa nasional, yaitu Pos Kota pimpinan Bapak Harmoko. Di salah satu kesempatan, suami dari Cut Zahrafona ini, Tengku Sarifuddin, mengaku pada media massa yang bernama Moderna. Menurut penuturannya, kisah ini bermula ketika Cut Zahrafona dan dia sendiri suatu malam itu mimpi. Yang mimpinya ini merupakan mimpi yang sangat ajaib. Akan tetapi, isi dari mimpi tersebut itu tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Keesokan harinya, paginya setelah ia dan istrinya ini mimpi, ia mendapati bayi yang ada di dalam perut istrinya, si Cut Zahrafona ini bisa berbicara. Ketika janin yang ada di dalam perut Cut Zahrafona ini berbicara, ia mengeluarkan permintaan-permintaan yang sangat-sangat tidak lazim. Yang pertama, ketika masih dalam kandungan, ia sudah meminta ingin keluar dari daerah Aceh, kemudian pindah ke Palembang, kemudian pindah ke daerah Jakarta. Diturutilah permintaan itu karena Cut Zahrafona sendiri merupakan orang yang kaya. Setelah itu, setelah sampai di Jakarta, si bayi ini, si janin yang ada di dalam kandungan, meminta permintaan lagi. Apa itu? Ia ingin pergi ke Malaysia, pergi ke Pakistan, kemudian pergi ke Jepang. Diturutilah permintaan itu. Setelah sampai di Jepang, si bayi ini meminta permintaan lagi, yaitu si janin ingin pergi ke daerah Jerman, kemudian ke beberapa daerah di Timur Tengah, dan ditutup di daerah Makkah. Dan kemudian si janin ini ingin lahir di kota Mekah, yang mana usianya tepat pada waktu 2 tahun di dalam kandungan. Ya sungguh aneh, karena yang namanya bayi itu sebenarnya kalau di dalam kandungan kan umumnya kan 9 bulan, akan tetapi janin ini inginnya lahir ketika di kandungan usia 2 tahun. Sungguh-sungguh sangat aneh. Ingin lahirnya di Mekah pula. Itu tadi merupakan penuturan dari Tengku Sarifuddin kepada wartawan Moderna. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut, wartawan dari Moderna ini kemudian ingin membuktikan, kemudian menempelkan telinganya ke perut Cut Zahrafona. Dan setelah menempelkan telinganya, si wartawan ini mendengar dari dalam perut Cut Zahrafona ini mengeluarkan sebuah tangisan bayi perempuan, kemudian suara Allahu Akbar, dan disusul suara mengaji yang diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim, yang mana suara itu kayak suara tersebut seperti suara tangisan bayi perempuan. Jadi janinnya ini janin perempuan, pengakuannya seperti itu. Setelah berita ini menyebar ke seluruh Indonesia, maka banyak masyarakat yang berbondong-bondong. Pada waktu itu setiap sore lebih dari 30 orang ini datang ke rumah Cut Zahrafona dan Tengku Sarifuddin. Mereka ingin membuktikan kebenaran dari bayi ajaib ini, atau hanya sekedar penasaran. Akan tetapi orang-orang yang datang ini, yang menempelkan telinganya ke perut Cut Zahrafona ini, mereka
tidak gratis alias berbayar. Jadi kayak kamu bisa menempelkan telingamu ke perutku untuk mendengar sebuah lantunan bayi dari dalam perut, akan tetapi berbayar. Setelah berita ini viral seluruh Indonesia, banyak tokoh-tokoh yang ikut menanggapi peristiwa ini, mulai dari tokoh agama, tokoh politik, sampai siapapun ikut menanggapi. Maka dari itu masyarakat Indonesia pada waktu itu terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama, sebagian besar warga Indonesia ini percaya bahwasanya bayi ajaib yang dikandung si Cut Zahra Fona ini memang benar-benar ajaib. Sebagian kecil itu tidak percaya dan mempertanyakan akan kebenaran berita ini. Salah satu tokoh yang bisa dikatakan percaya pada waktu itu adalah Menteri Agama yang bernama Bapak Muhammad Dahlan. Menurut beliau, kejadian ini bisa juga terjadi akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini mengibaratkan kasus Cut Zahra Fona ini dengan kasus yang dialami oleh Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu dikandung di perut ibunya itu selama 3 tahun. Bisa jadi keajaiban ini juga dialami oleh janin yang dikandung oleh Cut Zahra Fona. Tokoh lain yang juga berlatar belakang agama akan tetapi tidak percaya akan hal ini yaitu Ketua MUI waktu itu, Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, peristiwa ini itu merupakan peristiwa yang mustahil karena tidak mungkin bayi di dalam kandungan bisa mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh orang luar, apalagi suara berbicara dan mengaji. Buya Hamka merupakan seseorang yang sangat rasionalis, terbukti dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Azhar. Akan tetapi setiap beliau mengatakan bahwa ini tidak mungkin, ia selalu mengatakan kun fayakun, yang mana ketika Allah berkehendak bisa saja terjadi. Hal ini juga didukung oleh pendapat Kakanwil Kesehatan DKI Jakarta waktu itu, Bapak Hirman Susilo. Menurut beliau, bayi yang masih ada di dalam perut ibunya ini masih dibungkus air ketuban, secara otomatis tidak bisa mengeluarkan suara keluar, apalagi suara mengaji. Setelah Bapak Hirman Susilo mengeluarkan statement tersebut, ia merasa diancam. Banyak pihak, khususnya mereka yang percaya terhadap keajaiban bayi ini, mengancam beliau, ingin membunuhnya, ingin menculiknya, dan sebagainya. Maka dari itu, Bapak Hirman Susilo memutuskan untuk menyembunyikan diri sampai kasus ini reda dan sirna dengan sendirinya. Saking viralnya, berita ini sampai terdengar ke Istana Negara. Pada waktu itu, Presiden masih dijabat oleh Presiden Soeharto. Nah, Bapak Adam Malik waktu itu ia menjadi Menteri Luar Negeri. Ada yang mengatakan ia menjadi Wakil Presiden, akan tetapi belum, karena beliau ini menjadi Presiden itu tahun 1978 sampai 1983. Kejadian 1970 ini beliau masih menjadi Menteri Luar Negeri. Ia menjadi Menteri Luar Negeri itu pada tahun 1966 sampai 1977. Wakil Presiden 1978-1983. Bapak Adam Malik ini termasuk orang yang percaya akan keajaiban bayi Cut Zahra Fona ini. Pada waktu itu si Cut Zahra Fona ini datang ke Istana Negara. Ia dibawa oleh Bapak Sudarsono yang merupakan ajudan pribadi dari Presiden Soeharto. Sesampainya Cut Zahra Fona dan suaminya ini ke Istana Negara, ia telah ditunggu oleh beberapa petinggi negara dan juga banyak sekali awak media. Kemudian ia diperintahkan untuk menunjukkan keajaiban janin yang ada di dalam perutnya. Orang-orang pada waktu itu dengan terkejutnya melihat bahwasanya benar di dalam perut Cut Zahra Fona ini mengeluarkan bayi yang bisa berbicara dan bayi yang bisa mengaji. Melihat hal itu, Bapak Adam Malik semakin penasaran. Kemudian di hadapan seluruh media massa waktu itu, ia menempelkan telinganya ke perut Cut Zahra Fona untuk membuktikan dari jarak dekat bahwasanya yang dikandung oleh Cut Zahra Fona ini merupakan benar-benar bayi yang ajaib. Setelah terbukti di istana bahwasanya Cut Zahra Fona ini mengandung bayi yang ajaib, kemudian ia dipersilahkan pulang kembali. Sepulang dari Istana Negara, namanya semakin melambung tinggi. Ia ibarat artis yang lagi viral pada waktu itu. Dari sumber lain ada juga yang mengatakan bahwasanya Cut Zahra Fona ini juga pernah bertemu dengan Presiden Soeharto waktu itu, disertai dengan istrinya Ibu Tien Soeharto. Bapak Soeharto dan Ibu Tien Soeharto ini juga penasaran terhadap bayi yang dikandung oleh Cut Zahra Fona ini. Akan tetapi berita ini dibantah oleh wartawan waktu itu, Bapak Hasan Hinggong. Menurutnya tidak ada pertemuan sama sekali antara Presiden Soeharto dan juga Cut Zahra Fona. Tentu kalian bisa membayangkan apa jadinya jika seseorang ini pada waktu Presiden Soeharto memimpin berani berbohong kepadanya, ngeprank dan sebagainya. Tentu orang itu bisa hilang kepalanya, hilang kakinya, hilang badannya, atau hilang
segala-galanya. Kemudian berita ini selain menyebar di Indonesia, menurut penuturan Cut Zahrafona ini juga telah menyebar luas di luar negeri, salah satunya di negara Pakistan. Menurutnya ketika ia datang ke negara Pakistan, setibanya ia di bandara, tiba di bandara itu orang-orang itu telah menunggunya. Ibarat dia itu artis yang datang ke Pakistan, kemudian ditunggu seluruh fans-nya. Itulah fans-nya ini ingin menyambutnya dan ingin melihat bagaimana keajaiban bayi yang dikandung oleh Cut Zahrafona ini. Selain itu, di Pakistan waktu itu menurutnya bayi yang ada di dalam kandungannya ini juga telah diperiksa oleh dokter-dokter khusus bayi, diperiksa perut bagian belakang, perut bagian depan, seluruh tubuh. Mendengar pengakuan tersebut, tim dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ini merasa geram. Menurut mereka, berita ini belum tentu kebenarannya. Maka dari itu, mereka berencana untuk memeriksa kandungan Cut Zahrafona ini pada tanggal 13 Oktober 1970 di Rumah Sakit Dr. Subroto. Akan tetapi, Cut Zahrafona ini tidak mau dengan alasan bla 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 bla, pokoknya ia tidak mau diperiksa. Seminggu kemudian, tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini berhasil memeriksa Cut Zahrafona dan terbukti di dalam perutnya ini tidak ada tanda-tanda kehamilan. Hingga pada akhirnya berita ini didengar oleh Kapolda Kalimantan Selatan waktu itu, Bapak Abdul Hamid Suasono. Ia sendiri merupakan orang yang tidak percaya akan kehebatan janin yang dikandung oleh Cut Zahrafona. Maka dari itu, ia mengundang Cut Zahrafona ini untuk datang di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Sesampainya di kota Banjarmasin, ia disambut oleh warga sekitar karena mereka ingin tahu apakah benar Cut Zahrafona ini memiliki bayi yang ajaib. Setelah sampai di Kalimantan Selatan, Kapolda ini memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Cut Zahrafona ini dan memeriksanya. Mendengar perintah tersebut, anak buah ini langsung bergegas cepat dan menangkap Cut Zahrafona. Ketika ingin ditangkap, Cut Zahrafona ini awalnya melarikan diri, akan tetapi ia berhasil ditangkap tepatnya di daerah Gambut sekitar 14 km dari pusat kota Banjarmasin. Setelah ditangkap ini, kemudian Cut Zahrafona ini diperiksa dan digeledah di dalam perutnya, dan dari sinilah semua penipuan dari Cut Zahrafona ini terbongkar. Bahwasanya di dalam perut Cut Zahrafona ini terselip sebuah tape recorder berjenis EL3302. Selain itu juga terdapat sebuah kaset rekaman bayi yang menangis dan juga bayi yang mengaji. Setelah berhasil ditangkap, Cut Zahrafona dan suaminya ini ditahan di salah satu lapas yang ada di Kalimantan Selatan. Dan rencananya nanti pada bulan Desember 1970 ia ingin dibawa ke Jakarta untuk diadili di Jakarta. Akan tetapi sayangnya pada bulan November 1970, 1 bulan sebelum diadili di Jakarta, ia berhasil kabur. Cara kaburnya ini juga bisa dikatakan sangat unik, yaitu ia beralasan ingin BAB di tepian Sungai Martapura. Pada waktu itu setelah sampai di tepian sungai, ketika penjaganya ini lengah, ya mungkin lengah gitu saja. Cut Zahrafona ini menyewa kapal kemudian pergi begitu saja, hingga sampai saat ini belum ditemukan. Beritanya seperti itu. Setelah kasus ini terbongkar, nasib malang justru menghampiri Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Abdul Hamid Suasono. Setelah membongkar kasus ini, alih-alih mendapatkan kenaikan pangkat, akan tetapi justru ia malah dipensiunkan dini atau dipecat. Banyak spekulasi itu yang bermunculan bahwasanya Bapak Abdul Hamid ini dipecat karena telah membongkar kasus ini. Apa hubungannya? Ya begini, jadi ketika kasus ini dibongkar, otomatis yang malu itu bukan hanya Zahrafona dan juga suaminya, akan tetapi yang ikut menanggung malu adalah pihak petinggi-petinggi negara atau istana negara yang telah mengundang si penipu ini. Bahkan khususnya lagi Bapak Abdul Malik yang pernah menempelkan telinganya ke perut Cut Zahrafona ini. Spekulasi ini juga diperkuat lagi oleh meninggalnya Bapak Abdul Hamid yang meninggal dengan cara yang mengenaskan, yaitu meninggal dengan cara keracunan pada usia 52 tahun. Itu tadi sekilas cerita dari Cut Zahrafona. Apabila ada kisah-kisah yang tidak sesuai dengan sejarah, mohon diluruskan.